kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, hai, apa kabar? Ketemu lagi hari ini dengan Kak Ike. Kita akan ibadah IMPA untuk menyambut HUT PKLU. Sudah siap untuk beribadah? Ayo kita bernyanyi, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita. Siapkan Alkitabnya, kidung cerianya, uang persembahannya, dan kita duduk manis. Ya, untuk itu kita akan bernyanyi dari kidung ceria, Agung Setiamu Allah Bapakku. Agung setiamu Allah Bapakku, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tiada berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Agung setiamu, agung setiamu, setiap pagi penuh rahmat-Mu. Yang ku perlukan tetap Kau berikan. Agung setiamu kepadaku. Baik adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk
beribadah impa hari ini. Tuhan Yesus, berikan kami Roh Kudus supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rani. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria, Bunga-Bunga yang di Padang. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan selalu. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah dapat semua? Iya, sudah tahu dong pastinya Hosea itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Iya, betul, Perjanjian Lama. Kita baca ya adik-adik. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan firman kita, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, kitab Hosea itu berada di Perjanjian Lama. Dan kitab Hosea itu bertemakan tentang penghukuman Allah dan kasih penebusan Allah terhadap umatnya. Nabi Hosea merupakan nabi kecil yang artinya keselamatan. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah dimarahin mama atau papa di rumah? Saya. Ada berarti adik-adik, ada yang pernah dimarahin. Kenapa ya kita itu dimarahin sama mama atau papa? Tahu alasannya nggak? Ya, karena kita sudah melakukan kesalahan, yaitu mulai perbuatan kita yang tidak turut sama orang tua. Kakak punya ceritanya adik-adik. Ada seorang anak-anak, dia itu mandi hujan. Dia mandi hujan, senang-senang di luar. Padahal dia sudah tahu kalau mandi hujan itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita bisa sakit. Nah, setelah dia mandi hujan, mamanya langsung keluar. Mamanya itu dari dapur adik-adik dan menuju ke teras. Dia melihat bahwa anaknya sedang mandi hujan. Nah, adik-adik, setelah itu anak itu dipanggil sama mamanya dan dimarahin. Dan juga dihukum. Siapa yang pernah dihukum? Ada pastinya ya adik-adik ya. Kenapa sih kita itu dihukum? Benar, karena kita sudah melakukan kesalahan. Nah, sama seperti adik tadi. Dia mandi hujan padahal sudah dimarahin sama mamanya adik-adik. Dia mandi hujan dan dihukum mamanya kalau dia mengulangi lagi. Dan saat ini yang dia lakukan, dia dihukum untuk berdiri di depan teras sampai beberapa menit.
Setelah beberapa menit, akhirnya si anak minta maaf sama mamanya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang salah. Jadi adik-adik, anak-anak tersebut yang dimarahi mamanya main hujan bukan karena mamanya tidak sayang sama anak tersebut. Anak tersebut yang dimarahin itu supaya dia tidak jatuh sakit. Dan mamanya sangat sayang sama anak tersebut. Adik-adik, sama seperti kalau adik-adik bermain, tidak dikumpulkan lagi, pasti mama atau papa marah sama adik-adik. Tujuan marahnya apa? Tahu? Supaya kita belajar disiplin. Supaya kita bisa merapikan mainan kita kembali ke semula. Nah, adik-adik sama seperti Hosea. Hosea di sini yang kita bacanya adik-adik dari Hosea pasal 6 ayat 1 dan 3, dia itu mau menyelamatkan bangsa Israel dari perbuatan yang tidak baik. Karena Tuhan itu memberikan kita penghukuman bukan karena Tuhan itu tidak sayang sama kita adik-adik. Tuhan itu sayang sama kita. Kenapa sih kita mesti dikasih hukuman? Supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah adik-adik, jika kita mau merasakan pertolongan Allah, maka kita harus hidup bertekun mengenal Allah. Adik-adik, untuk bisa belajar tekun mengenal Allah, kita bisa belajar dari Oma dan Opa. Yuk kita dengarkan cerita dari Oma dan Opa. Opa umur berapa? November ini masuk 72. Opa masih rajin baca Alkitab? Ya, Alkitab memang itu merupakan makanan rohani kita. Sebagaimana kita hidup sehari-hari, kita perlu makan dan minum untuk jasmani, maka untuk rohani kita juga perlu selalu disegarkan dengan firman Tuhan. Apa yang membuat Opa masih senang membaca Alkitab dan rajin berdoa sampai sekarang? Ya, memang itu dimulai dari masa kita kecil. Sejak kita kecil sudah diajarkan orang tua untuk rajin sekolah minggu, baca Alkitab, berdoa, dan itu kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan. Sehingga sampai saat ini, itu menjadi suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi dengan perkembangan sekarang, kita diberikan sabda bina umat, tuntunan, kita bisa melihat di medsos, ibadah-ibadah. Jadi memang firman Tuhan itu menjadi makanan rohani yang memberi kekuatan kepada kita, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ada kekuatan yang dapat kita peroleh, sehingga kita hidup seharusnya selalu berkenaan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi itu adalah karena didikan sejak kecil, jadi sudah menjadi suatu tuntutan untuk selalu membaca dan berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. Terakhir Opa, pesan-pesan untuk anak-anak PA. Sebagai Opa Oma PKLU, kami sangat bangga dengan adanya pelayanan PA di jemaat kita Shalom. Kami sangat bangga dengan kakak-kakak layan yang dengan setia, dengan tulus membina, membimbing anak cucu kita. Karena kehidupan iman bagi mereka di masa kecil itu menjadi landasan untuk kehidupan mereka di hari kelak. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu harus diwariskan kepada anak cucu kita. Mereka di dalam pergaulan saat ini, kita lihat mereka sudah tidak lagi bermain bersama teman-teman, mereka sibuk dengan gadget masing-masing. Nah di situ pelayanan PA itu sangat dibutuhkan karena mereka berkumpul bersama, saling mengasihi, berbagi, supaya mereka itu tidak membenci, memusuhi sama teman. Kasih dari Tuhan Yesus itu selalu ditanamkan di dalam kehidupan mereka. Kepintaran, ilmu pengetahuan itu mereka bisa dapat di bangku pendidikan, perguruan tinggi. Apapun jabatan, pangkat, posisi mereka, setinggi apapun itu tidak berguna kalau tidak ada kasih di dalam kehidupan mereka. Jadi sebagai opa oma,
kami mengharapkan kepada kakak-kakak lain agar tetap setia, tulus membimbing anak cucu kita, dan juga kepada orang tua supaya dapat meluangkan waktu untuk mengantar, membawa anak-anaknya ke dalam persekutuan pelayanan anak, karena di situ ada sukacita, kebahagiaan yang boleh mereka rasakan, mereka alami bersama teman-teman mereka, saling mengasihi, tidak membenci, tidak menyakiti sesama temannya. Itu yang sangat Opa Oma harapkan. Dan juga kebetulan saya di BPJ, saya melihat bahwa kerjasama antara kakak layan dan PHMJ begitu bagus, begitu terpelihara dengan baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan pelayanan anak-anak cucu kita selalu terpenuhi. Dan itulah yang menjadi harapan Opa Oma, sehingga anak-anak kita ini kelak menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang tetap setia mengikut dan mengiring Tuhan Yesus. Hidup PA. Pertanyaan pertama, Opa. Ya, Opa umur berapa? 73 tahun. Opa masih rajin baca Alkitab? Saya masih selalu baca Alkitab karena saya bisa hidup karena membaca firman Tuhan. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat Opa masih senang baca Alkitab dan rajin berdoa sampai sekarang? Membaca Alkitab menuntun saya menjadi contoh yang baik bagi anak cucu saya, supaya mereka bisa meniru apa yang sudah mereka lihat dan yang sudah saya lakukan. Pertanyaan terakhir, pesan-pesan untuk anak-anak PA. Cucu-cucuku, rajinlah ke sekolah minggu dan dengar-dengaranlah kepada mama, papa, serta kakak layan, supaya kamu dapat hidup sesuai dengan ajaran dan perintah daripada mereka. Rajin-rajinlah membaca Alkitab, karena membaca Alkitab kalian mendapat banyak contoh dalam kehidupan ini untuk selanjutnya dapat dilakukan dalam kehidupan kamu hari lepas hari. Oma umur berapa sekarang? 63 tahun. Oma masih rajin baca Alkitab? Iya, Apa yang membuat Oma masih senang membaca Alkitab dan rajin berdoa sampai sekarang? dia membuat Oma sampai sekarang masih rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab, karena dengan kita membaca Alkitab, di dalamnya kita akan mendapatkan sukacita, karena di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan itu ada banyak hal yang kita dapati dan segala kebaikan-kebaikan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Alkitab itu atau di dalam firman Tuhan, kita akan banyak belajar atau ada begitu banyak nasihat-nasihat yang baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan apalagi saat ini kita sudah di usia lanjut, sudah tidak banyak hal yang kita harus lakukan, dan tentunya di usia lanjut kita ini lebih banyak kita membaca Alkitab, karena di dalamnya kita akan dihibur, akan diberi kekuatan oleh Tuhan tentunya, karena sebagai orang yang sudah lanjut usia, apalagi yang kita harus lakukan selain kita belajar di dalam firman Tuhan untuk kita turunkan itu ke anak-anak atau ke cucu-cucu. Jadi kebaikan-kebaikan yang Oma belajar dari dalam firman Tuhan, Oma boleh turunkan itu ke anak-anak
dan cucu-cucu, supaya di dalam kita memberikan pengajaran-pengajaran untuk anak atau cucu-cucu, cucu-cucu juga nantinya akan berbuat demikian. Jadi dengan kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita akan memberi contoh juga kepada anak-anak dan cucu-cucu. Pesan-pesan untuk anak-anak PA, Oma. Pesan Oma untuk anak-anak PA supaya mulai sekarang ketika adik-adik sudah bisa membaca Alkitab, rajin-rajinlah membaca Alkitab, rajin-rajinlah berdoa kepada Tuhan supaya di dalamnya adik-adik akan mengerti akan kebaikan-kebaikan, ajaran-ajaran Tuhan yang baik-baik, supaya adik-adik dapat melakukan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan adik-adik. Dan tentunya ketika adik-adik rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, berarti adik-adik mendekatkan diri pada Tuhan. Dan ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, berarti iman kita sudah mulai tumbuh. Iman adik-adik sudah mulai tumbuh, dan pada akhirnya iman akan menjadi kuat, dan adik-adik dapat melakukan atau dapat memilih apa yang terbaik yang adik-adik boleh lakukan. Oleh sebab itu, mulai sekarang adik-adik harus rajin membaca Alkitab, rajin-rajin berdoa, supaya Tuhan juga senantiasa menolong, melindungi ketika adik-adik dalam kesusahan. Pastilah Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan kehidupan adik-adik selanjutnya. Dan sekali lagi pesan Oma supaya mulai saat ini adik-adik semua harus rajin membaca Alkitab dan rajin-rajin berdoa. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Oma dan Opa tentang tekun mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak apa saja yang dilakukan Oma dan Opa? Yang pertama itu berdoa. Oma Opa rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan rajin memuji Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus seperti itu. Nah, adik-adik, walaupun Oma, Opa sudah tua, tapi Oma Opa tetap bersuka cita dan tetap rajin beribadah. Adik-adik juga ya di rumah harus rajin berdoa, rajin beribadah, memuji Tuhan dimanapun adik berada. Adik-adik, dalam rangkaian ibadah kita hari ini, kita menyambut HUT PKLU yang ke-10, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2020. PKLU adalah Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Persekutuannya Oma dan Opa. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau respon firman Tuhan kita dari Kidung Ceria, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Sekali lagi, besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya.
Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana dalam firman Tuhan disampaikan bahwa penghukuman, pencobaan, dan kesedihan bertujuan untuk menguatkan iman adik-adik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Shalom di Balikpapan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati gereja kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk Pendeta Nestor Mananohas, Pendeta Kristen Tangkawarau, Piri, dan Pendeta Febriana Tarigan, juga karyawan gereja, BPPJ, komisi-komisi, majelis-majelis, dan ke-6 Pelkat. Kiranya Tuhan berkati mereka masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami dampak pandemi COVID-19. Berikan kekuatan kepada pemimpin negara kami sampai ke tingkat RT. Berikan mereka kekuatan dalam memimpin dan mengayomi kami. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa buat adik-adik klien kami yang selama pandemi ini berada di rumah saja. Berikan mereka Roh Kudus-Mu dan selamat dan keselamatan dalam menjalani kegiatan sehari-hari mereka walaupun di rumah saja. Berkati orang tua mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik yang di kantor maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak yang dalam kelemahan tubuh. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar mereka boleh sembuh dari sakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan dulu uang persembahannya, lalu kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berikan Roh Kudus kepada mereka yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini jadi berkat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.
Baik adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah kita akan menyanyi dari Kidung Ceria, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adik-adik, kita masuk dalam doa penutup. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah memberkati dari awal, pertengahan hingga ibadah kami sampai dengan selesai. Tuhan, tadi kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang sudah kami dengar, Tuhan, boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah impak kita sudah selesai. Tetap semangat ya ibadahnya. Tetap semangat juga belajar, walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Selesailah impak kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye.